Saya coba lagi uh, untuk hosting Instagram Live hari ini tentang kekerasan perempuan terhadap perempuan dalam kasus HIV/AIDS. Saya akan undang Gaby. Iya, sambil menunggu Gaby, salam kembali ya bagi sahabat wanita di Indonesia dan di mancanegara. Hari ini kita kembali mengadakan Instagram Live tentang kekerasan terhadap perempuan dalam kasus HIV dan AIDS. Instagram Live ini adalah salah satu rangkaian dari kampanye 16 hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan dimulai minggu lalu gitu ya, tanggal 25 November, yaitu hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan diakhiri nanti tanggal 10 Desember, yaitu hari hak asasi manusia. Hari ini saya nggak sendiri, saya akan undang Gaby. Oke. Halo. Halo. Ya. Oke. Oke. Oke, ya. Semoga lancar ya. Ininya Ya, koneksinya. terima kasih. Mudah-mudahan ya. Agak mendung di sini, mudah-mudahan nggak terganggu hujan ya. Oke, iya. Oke, terima kasih Gaby untuk waktunya hari ini bisa join sama Ruanita di Instagram Live. Ya, Iya, eh, terima kasih saya sudah perkenalkan diajak. Gaby dulu kali ya. Ya, Kabar baik boleh. hari ini? Baik-baik. Semoga semuanya juga, Francisca juga sehat-sehat. Iya. Oke, saya perkenalkan Gaby secara singkat ya. CV-nya Gaby secara singkat. Gaby menamatkan S1 dan S2 psikologi klinis, itu ya, dan Iya, kemudian juga telah menamatkan disertasi PhD di University of New South Wales di Australia. iya, betul. Ya, kenal. Dan Gaby juga pernah bekerja sebagai Kepala Pusat Penelitian HIV/AIDS di Universitas Atmajaya. Iya, Dan betul. kini Gaby bekerja sebagai konsultan penelitian di Yayasan Penabulu. Itu yayasan yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat sipil di Indonesia. Iya, betul. Tuh. Ya, dan kayaknya kalau lihat dari CV-nya gitu ya, Gaby tuh sangat terfokus pada HIV/AIDS gitu. Iya, mungkin hampir 10 tahun terakhir mungkin ya fokus Mhm. mungkin kerja penelitian maupun kerja lain memang terkait isu HIV di Indonesia dan dengan berbagai kelompok masyarakat yang mungkin berisiko terhadap HIV di Indonesia. Mhm. Ya, dan salah satunya adalah perempuan gitu ya, kelompok perempuan. Iya, iya, kelompok perempuan memang dulu sering dibilangnya sebagai kelompok yang menjembatani gitu ya, tapi memang sebetulnya kalau kita lihat orang sering berpikir HIV itu jauh dari kehidupan sehari-hari, sebetulnya sangat dekat juga gitu. Mungkin kita nggak tahu aja dan Mhm. apa perspektif mengenai HIV juga sudah mulai berubah ya, tidak lagi sebagai suatu isu kesehatan yang dianggap mungkin fatal atau gimana, tapi kemudian lebih ke isu kesehatan kronis sekarang gitu. Mhm, mhm. Oke, dan mungkin bisa Gaby cerita secara singkat apa aja sih yang menarik gitu dari pengambilan data dari disertasi Gaby gitu ya. Oke, Disertasi kan pasti bekerja ya. secara intensif di situ 5 tahun gitu ya. Lumayan, lumayan. Jadi memang aku base-nya waktu itu di Sydney, tapi kemudian Mhm. memang topik disertasinya mengenai pengguna nafas suntik di Jakarta. Dan aku Oke. bekerja dengan laki-laki maupun perempuan yang menggunakan nafas suntik di Jakarta gitu ya. Um, Kombinasi ada beberapa yang memang HIV positif, ada yang memang masih melakukan beberapa praktek-praktek beresiko gitu. Tapi memang
yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa praktek beresiko ini orang mungkin kadang nggak terlalu terpikir bahwa itu beresiko. Misalnya dengan khususnya dengan salah satu hasil temuan di disertasi saya adalah pada teman-teman perempuan ada kecenderungan untuk berhubungan seks misalnya tanpa pengaman, yang mempersepsikan bahwa karena saya mungkin hanya dengan satu pasangan misalnya itu tidak berisiko, padahal tidak memperhitungkan mungkin pasangan saya punya pasangan-pasangan lain misalnya, atau melakukan praktek-praktek berisiko lain juga gitu. Jadi cukup intens memang, cukup menarik juga kisah-kisah yang diceritakan. Kebetulan disertasi saya kualitatif sehingga banyak menggali cerita dari teman-teman. Saya sangat berterima kasih sih sama semua orang-orang yang bersedia untuk berbagi cerita hidup mereka dengan saya gitu ketika saya mencoba melakukan penelitian ini gitu. Oke, karena itu memang apa ya, satu hal yang sangat pribadi sekali gitu, berkaitan sama kesehatan dan juga mungkin nilai-nilai yang berbeda dengan yang ada di masyarakat gitu ya. Betul, HIV seringkali diasosiasikan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang dianggap bertentangan dengan norma sosial yang baik. Saya pakai tanda kutip baik gitu ya. Padahal sebetulnya dengan mengasosiasikan HIV dengan tadi norma-norma seperti ini malah seringkali menghambat orang-orang yang sebetulnya punya resiko untuk dites dan menghambat juga untuk orang-orang termasuk perempuan ya untuk memulai pengobatan. Padahal dengan HIV sekarang ini gitu, tadi perspektifnya sudah berubah dari yang tadinya penyakit yang dianggap mematikan menjadi penyakit yang sifatnya mungkin kronis ya, jadi manageable gitu, sesuatu yang dengan pengobatan rutin bahkan orang-orang sudah bisa tidak lagi terdeteksi virus HIV dalam darahnya sehingga tidak lagi bisa menularkan HIV gitu. Tapi itu hanya ketika orang-orang memeriksakan diri dan kemudian memulai pengobatan antiretroviral gitu, dan itu tersedia di Indonesia pun tersedia dengan relatif mudah gitu ya untuk mengakses layanan antiretroviral. Untuk teman-teman yang tinggalnya tidak di Indonesia itu juga sangat tersedia ya layanan antiretroviral, dan itu bisa membantu membuat orang-orang yang hidup dengan HIV hidup seperti orang sehat dan tidak ada masalah kesehatan lainnya gitu. Tapi yang penting adalah perspektif untuk tidak lagi melihat HIV sebagai isu moral, tapi memang isu kesehatan. Kalau memang ada masalah kesehatan kan kita berobat, kemudian bisa ditangani dengan baik gitu. Iya, saya setuju banget tuh bahwa HIV atau AIDS itu adalah isu kesehatan gitu ya, dan untuk masalah penyakit kita kadang nggak bisa mengkontrol gitu penyakit apa yang datang, dan kemudian tapi untuk jangka panjangnya dalam memanajemen penyakit tadi ya memang perlu langkah yang memang seperti maraton gitu ya, continue terus menerus, dan kekerasan yang mungkin dialami secara verbal atau diskriminasi bisa menghalangi hal tersebut gitu ya. Betul, makasih banget Francisca mengarahkan ke situ juga, karena memang ketika kita bicara kerentanan perempuan dalam konteks HIV gitu ya, sering tadi memang norma sosial itu juga membuat perempuan menjadi lebih rentan dengan HIV ya. Ada kecenderungan untuk tadi dinamika kuasa, relasi kuasa antara perempuan dengan pasangan laki-laki ya. Ini kita tentunya berbicara dari perspektif yang sangat heteronormatif, di mana pasangannya adalah laki-laki dan perempuan. Tentunya ada dinamika-dinamika lain dalam pasangan-pasangan lain juga gitu ya. Tapi kalau kita berbicara secara umum perspektif heteronormatif di mana ada laki-laki dan perempuan, seringkali perempuan menjadi di posisi yang lebih sulit karena secara struktural memang cenderung dilemahkan gitu. Beberapa, misalkan dari orang-orang beberapa yang saya wawancarai gitu ya waktu saya melakukan penelitian ini,
ada beberapa yang bilang saya kesulitan juga kalau saya misalkan mau pergi berobat ke puskesmas ketika pasangan saya yang menguasai motor atau mobil atau secara finansial saya juga bergantung pada dia gitu, sehingga ada kesulitan untuk punya keberdayaan untuk bisa mengakses layanan yang dibutuhkan seperti itu. Jadi itu hanya salah satu contoh ya, di mana perempuan kemudian cenderung berada dalam posisi yang lebih lemah gitu, sehingga lebih rentan juga untuk tidak bisa mendapatkan layanan. Belum lagi kalau kita bicara dalam dinamika relasi kuasa dengan pasangan laki-laki yang cenderung lebih dominan misalnya, sehingga kalau dari hasil penelitian saya mengenai negosiasi penggunaan kondom gitu, saya ngomong secara terbuka aja gitu ya, cukup banyak yang kemudian memang karena pasangan laki-lakinya tidak mau menggunakan pengaman gitu, dari beberapa perempuan yang saya wawancarai itu ya mereka jadi memutuskan untuk tidak menggunakan pengaman, padahal itu salah satu cara utama di mana bisa melindungi diri dari transmisi HIV. Di sisi lain yang menarik juga dari penelitian saya, ada beberapa perempuan yang memang mengatakan tidak ingin menggunakan pengaman dengan pasangannya, meskipun itu kalau saya lihat bagian dari tadi pengaruh struktur sosial juga mengenai dan nilai-nilai mengenai seksualitas dan mengenai menjadi seorang perempuan yang baik, menjadi seorang istri yang baik, gitu. Apa yang dimaksud untuk sebagai apapun ingin menjadi pasangan seksual yang baik, sehingga ya saya tidak mau karena itu akan lebih enak bagi pasangan saya, misalnya lebih nyaman bagi pasangan saya, sehingga menaruh keinginan untuk menyenangkan pasangan di atas keselamatan atau preferensi pribadi gitu ya. Jadi memang agak sulit, perempuan itu cenderung jadi yang lebih sulit untuk menegosiasikan keamanan dirinya, karena banyak sekali relasi kuasa yang melemahkan perempuan dalam struktur masyarakat kita gitu. Iya, dan itu mungkin dianggap normal gitu ya, bahwa seharusnya seperti itu gitu. Jadi membuat mungkin perempuan juga sulit gitu, dan juga enggan untuk mengadvokasi dirinya sendiri bahwa saya mau pakai pengaman, ataupun misalnya untuk mengatakan bahwa saya perlu ke dokter sekarang gitu ya. Iya. Dan ya. Nah, ada kecenderungan khawatir gitu ya nanti, kenapa kamu tiba-tiba mau pergi ke dokter misalnya. Dalam dinamika relasi yang timpang gitu, sulit sekali untuk tadi persis Francisca bilang mengadvokasi keamanan diri sendiri gitu ya. Jadi ya memang cenderung lebih rentan. Dan ini bentuk kekerasan juga sebetulnya, tanpa orang seringkali hanya mendefinisikan kekerasan sebagai kekerasan fisik, di mana ada pemukulan atau pokoknya ada fisik yang terluka, padahal pembatasan terhadap akses layanan kesehatan seperti itu, ataupun pembatasan terhadap upaya untuk melindungi diri, itu pun juga bentuk kekerasan kan terhadap perempuan. Gitu. Iya, dan sayangnya nih ya, mengenai menurut catatan tahunan Komnas Perempuan di Indonesia, dalam waktu tahun 2017 sampai 2021 masih ada 229 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan HIV/AIDS. Itu kasus kekerasan yang terlaporkan mungkin, dan yang tidak terlaporkan mungkin lebih banyak daripada itu gitu. Nah, kalau menurut Gaby sendiri, isu krusial apa sih yang mungkin perlu dibenahi gitu ya, atau yang prioritas dibenahi dalam menangani hal ini gitu, kekerasan terhadap perempuan dengan HIV/AIDS? Mungkin kita perlu melihat juga ya, apakah ini kekerasan terhadap perempuan yang sudah hidup dengan HIV/AIDS, atau kekerasan terhadap perempuan secara umum yang membuat menjadi semakin rentan terhadap HIV/AIDS. Kita biasanya melihat isu HIV itu dalam mereka sebutnya cascade, jadi sebuah kaskade gitu ya, dari mulai pencegahan sampai pencegahan, kemudian testing, pengobatan, memulai pengobatan, kemudian bertahan dalam pengobatan. Kita mesti lihat kalau kita mau lihat di area pencegahan misalnya,
men-challenge atau menantang nilai-nilai mengenai relasi perempuan dengan laki-laki misalnya, itu sesuatu yang Hmm. sifatnya sebetulnya mendasar ya, tapi memang sangat sulit karena apalagi kita hidup memang di masyarakat yang sangat patriarkal gitu. Jadi ada kecenderungan untuk melihat laki-laki punya kuasa lebih dibanding perempuan, dan itu ada di semua area hidup kita sayangnya ya gitu. Ya. Nah, insentif-insentif seperti Wanita Indonesia ini misalnya bisa jadi apa, cara-cara untuk memberdayakan perempuan sehingga merasa lebih punya um, apa, agency, punya kuasa atas dirinya sendiri gitu. Uh, saya sangat senang ketika waktu itu dihubungi gitu ya untuk membicarakan hal ini, karena kelihatannya insentif seperti Wanita ini memang memberi ruang bagi perempuan untuk, perempuan Indonesia dalam konteks ini ya, untuk punya network gitu ya, network sosial yang cukup kuat sehingga bisa memberdayakan dirinya gitu. Seringkali yang kalau kita lihat dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga aja misalnya, salah satu hal utama yang terjadi meskipun belum terjadi atau tidak terjadi kekerasan secara fisik adalah isolasi secara sosial. Ketika perempuan terisolasi, dijauhkan dari keluarga, kerabat, teman-teman, lingkungan sosialnya yang bisa memberikan support, itu ada kecenderungan untuk nanti berlanjut tuh bentuk-bentuk kekerasannya, yang bisa jadi sampai kekerasan-kekerasan yang bisa ada risiko terkait HIV/AIDS gitu ya. Saya nggak mau bilang bahwa risiko HIV/AIDS itu hanya dari kekerasan, tapi kekerasan secara struktural kita tidak hanya lihat individu ke individu ya, tapi juga bahwa situasi-situasi yang mengisolasi perempuan itu membuat menjadi semakin rentan untuk banyak isu kesehatan, termasuk kesehatan seksual dan HIV/AIDS. Jadi saya rasa kalau kita ngomongin soal pemberdayaan perempuan, itulah yang bisa semakin menguatkan atau mengurangi, memitigasi resiko HIV/AIDS atau kekerasan lainnya ya, bentuk-bentuk kekerasan lainnya sebetulnya terhadap perempuan yang bisa punya dampak tadi, bisa sampai ada infeksi HIV, transmisi HIV dan sebagainya. Lagi-lagi meskipun HIV tidak lagi kita lihat sebagai isu kesehatan yang fatal, tapi sebagai isu kronis, tentunya akan lebih nyaman ketika tidak ada beban kesehatan ini, karena tetap HIV itu kan bentuk pengobatannya adalah bentuk pengobatan yang lifelong ya gitu, perlu di maintain seumur hidup gitu, karena lagi-lagi itu sebuah bentuk penyakit kronis. Kalau kita lihat dari perspektif kesehatan masyarakat, tentunya akan lebih baik ketika tidak ada kasus-kasus baru atau kasus-kasus baru berkurang jauh gitu, sehingga ada eliminasi transmisi HIV gitu. Seperti itu mungkin. Iya. Jadi sebenarnya isunya kompleks juga ya, maksudnya nggak cuma sekedar sakit ataupun sehat, tapi juga berkaitan juga gitu dengan tadi mungkin ada relasi kuasa yang tidak yang timpang gitu ya, sehingga membuat perempuan mungkin terisolasi ataupun terbatas aksesnya dalam akses kesehatan mental, akses kesehatan untuk untuk HIV/AIDS gitu ya. Nah, oke. Dan kalau dari tadi kan kalau Gaby bilang dari segi pendidikannya, pencegahannya nih ya, tadi kita dengan pemberdayaan perempuan. Selain itu, kira-kira di cascade yang selanjutnya adalah untuk mengencourage orang-orang untuk tes HIV, bahwa tes HIV itu tidak sesuatu yang tabu gitu. Ada kecenderungan paling tidak di masyarakat Indonesia dan mungkin di beberapa kelompok-kelompok yang saya mau bilang, saya nggak yakin mau pakai istilah konservatif atau enggak, tapi karena HIV bahkan sejak kalau kita lihat sejarahnya ya, ketika pertama kali ditemukan, kemudian mulai ada sosialisasi tentang HIV, dikaitkannya selalu dengan praktek-praktek yang
di dimarginalkan lah praktek-praktek seksual yang dianggap tidak sejalan dengan mainstream, kemudian penggunaan zat gitu ya, penggunaan nafsa suntik misalnya, uh, dan apa cara isu HIV ini dibawa adalah untuk menakut-nakuti gitu, bukan sebagai isu kesehatan yang oke, apa yang bisa kita lakukan untuk treat gitu, dan orang-orang yang hidup dengan HIV ya memang mungkin karena waktu itu belum ada pengobatan yang dirasa efektif ya, tapi sekarang udah tahun 2022 gitu, sudah jelas ada pengobatan yang sangat efektif terhadap HIV. Memang lifelong, kita lihat ini sebagai isu kronis, tapi juga banyak orang hidup dengan isu kronis lainnya kan, mungkin orang-orang yang hidup dengan diabetes, kemudian tekanan darah tinggi dan sebagainya, itu kan juga konsumsi obat secara rutin gitu ya. Jadi bagaimana men-challenge nilai-nilai tentang HIV sehingga orang pergi tes itu bukan sesuatu yang mengerikan atau memalukan gitu, seolah-olah ada stigma yang sangat kuat terhadap HIV kan di sini gitu, karena dikaitkan dengan perilaku-perilaku atau praktek-praktek yang dianggap tidak bermoral misalnya. Padahal mungkin itu perlu menjadi sesuatu yang jadi pertimbangan aja gitu untuk tes HIV, tidak ada yang salah. Kalau memang kemudian positif ya kemudian memulai pengobatan gitu. Bagaimana kita mungkin event-event seperti Hari AIDS ini sedunia 1 Desember kemarin ya, itu juga upaya untuk mengarusutamakan isu HIV sebagai sesuatu yang isu kesehatan rather than isu moral gitu ya. Oke. Dan kalau terkait sama tadi pengalamannya Gaby gitu ya dalam mewawancarai orang dengan HIV AIDS, kira-kira apa sih pengalaman yang unik gitu dalam meneliti atau dalam mendampingi orang dengan HIV AIDS yang mungkin itu khas gitu dan mungkin bisa jadi buat kita juga untuk memahami bahwa itu adalah pengalamannya mereka dan kita perlu berempati gitu ya, bukan menjudge mereka serta merta. Kira-kira ada? Mungkin yang paling pengalaman, saya sudah bekerja dengan orang dengan HIV maupun orang-orang yang punya risiko atau punya praktek-praktek risiko HIV udah dari 2010 gitu, jadi udah cukup lama. Kalau saya mau ngomongin yang paling menarik mungkin adalah bahwa kita semua tuh sama, kita semua manusia, dan yang paling bikin saya mungkin sedih ya gitu, saya juga nulis ini di bagian refleksi di disertasi saya adalah banyak sekali orang yang hidup dengan HIV kemudian masih merasa dirinya tuh kurang atau dirinya buruk atau saya pasti melakukan hal yang sangat buruk sehingga saya sampai seperti ini, dan itu stigma terhadap diri yang luar biasa kuatnya gitu. Padahal at the end of the day kita semua manusia yang punya hak atas kesehatan yang sama. Kalau kita mau ngomong menjudge kamu melakukan sesuatu sehingga kamu seperti itu gitu ya, apakah kita sendiri juga nggak pernah melakukan hal-hal yang mungkin punya resiko misalnya gitu ya. Nggak fair juga ketika kita menjudge orang padahal kita sendiri juga mungkin punya perilaku atau melakukan praktek-praktek yang beresiko mungkin untuk risiko lain juga gitu. Kalau kita mau ngomongin kesehatan, orang merokok itu juga mungkin kan juga menghasilkan masalah kesehatan yang lain gitu ya. Tapi kan kita tidak menstigma sekuat itu gitu ketika kita mau mencoba mengasosiasikan itu salah kamu gitu. Isu kesehatan adalah sesuatu yang bisa terjadi pada kita semua gitu. Jadi yang bikin saya sedih biasanya itu, karena kok masih ada banyak sekali teman-teman saya yang bekerja di bidang ini yang positif HIV dan mereka berdaya sekali gitu, dan itu membuat saya sangat bangga orang-orang yang
karena membayangkan begitu banyak stigma yang diberikan baik dari luar maupun dari diri sendiri, dan teman-teman ini bisa berdaya dengan sangat luar biasa gitu ya, dan membantu teman-teman lain yang berisiko atau hidup dengan HIV menjadi semakin berdaya juga. Tapi kalau kita mau ngomong orang-orang yang tidak hidup dengan HIV, kalau kita mau membeda-bedakan, sebenarnya kita nggak perlu membedakan. Kita semua sama-sama orang manusia yang punya risiko kesehatan. Kita bisa kena isu kesehatan segala macam. Itu stop stigmanya mungkin ya, gitu, bahwa it's just another health issue gitu. Nggak perlu takut, nggak perlu menjauhi gitu. Ya, yang penting malah didukung gitu. Kalau kemudian ada teman yang hidup dengan HIV, didukung ketika mereka perlu mengakses pengobatan dan sebagainya supaya bisa hidup dengan sehat dan risiko kesehatannya turun signifikan. Saya nggak tahu seberapa banyak yang sudah tahu tentang HIV, tapi mungkin briefly speaking aja ya gitu. Mungkin kalau ada yang nonton belum terlalu paham, HIV itu sebetulnya kan virus masuk ke dalam tubuh. Yang dia lakukan adalah dia mengganggu fungsi imunitas, sehingga tubuh menjadi sangat rentan terhadap penyakit. Jadi orang itu meninggalnya sering, kalau memang sampai ke level yang sampai sangat parah, itu biasanya karena tidak melakukan pengobatan HIV, namanya antiretroviral. Pengobatan antiretroviral itu memang jadi sangat rentan. Flu yang sederhana tuh bisa sampai membunuh gitu ya, karena sistem imunitas tubuhnya menjadi sangat rusak dari virus ini. Tapi lagi-lagi cara penularannya juga tidak semudah itu, hanya melalui transmisi seksual berisiko, jadi tanpa pengaman, dan jarum suntik. Intinya adalah perlu ada kontak darah gitu. Dan kalau darah hanya kena kulit yang tidak terbuka pun, itu juga tidak ada risikonya, negligible gitu ya. Tapi kalau memang ada kontak darah, itu bisa ada risiko. Nah, semakin kita bisa membawa teman-teman yang kemudian, atau diri kita sendiri pun ya, yang memang punya risiko, kemudian testing dan melakukan pengobatan saat ini sudah sangat luar biasa baiknya, sehingga bisa menekan jumlah virus dalam darah menjadi yang namanya undetectable. Ketika jumlah virus ini sudah undetectable, tidak lagi bisa mentransmisikan ke orang lain dalam bentuk apapun. Tapi memang perlu di-maintain, sama seperti isu kronis lainnya. Perlu dicek secara berkala, kemudian konsumsi obat secara rutin. Gitu. Jadi, dan transmisi, dan bisa ada, satu lagi, transmisi dari ibu ke janin, itu juga masih bisa. Tapi cara-cara lain yang dibilang lewat nyamuk misalnya, itu nggak bisa. Lewat salaman. Lewat salaman, pelukan, nggak bisa, nggak, sama sekali nggak bisa. Jadi kalaupun, satu hal lagi juga yang ingin saya bawa ya, karena kebetulan ini kan juga banyak perempuan gitu ya, terkait anak yang hidup dengan HIV. Jadi ada anak-anak yang memang kan lahir dari ibu HIV positif, mungkin tidak terdiagnosa cukup awal, sehingga melahirkan anak-anak yang sayangnya mungkin memang lahir dengan HIV. Sudah ada beberapa kasus lah di Indonesia yang kemudian anak-anak yang hidup dengan HIV kemudian dikucilkan, tidak boleh main sama teman-temannya, bahkan dari sekolah lah mungkin meminta untuk dipindahkan. Padahal resiko penularan itu barely ada, dan kalau anak ini dalam pengobatan udah undetectable, dia tidak bisa menularkan anyway gitu. Jadi stigma inilah yang kayaknya kita mesti sangat challenge gitu, supaya jangan sampai orang-orang, teman-teman kita yang hidup dengan HIV itu merasa sebagai paria gitu, dijauhi, dihindari gitu. Tidak salaman, pelukan, mau di toilet bareng gitu, menggunakan toilet atau alat makan bersama, itu juga tidak menularkan. Ini mungkin teman-teman banyak yang udah tahu juga, tapi just to be on the safe side, saya ulangi lagi aja gitu ya. Mungkin ada yang belum tahu, nambah satu orang tahu dan bisa ngasih tahu orang lain, kan bagus juga gitu. Iya, iya, itu penting juga ya untuk kita tahu HIV itu apa, penularannya seperti apa, dan tidak semudah yang mungkin kita kira gitu ya.
Iya, ini Gaby ada pertanyaan. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah Gaby juga meneliti dalam perspektif dari perspektif laki-laki gitu tentang HIV/AIDS Dari ini? perspektif laki-laki juga, iya. Jadi eh, penelitian saya paling nggak yang terakhir ini ya untuk disertasi itu adalah mengenai saya bikin ada gender analysis juga antara laki-laki dan perempuan yang penyuntik. Ini Gambar saya freeze, tapi saya tetap oke, nggak on. apa-apa ya, Saya oke. juga nggak tahu nih. Kita lanjut aja lah. Oke, oke. Iya, ada dari perspektif laki-laki juga. Em, Mhm, Tadi kalau yang saya lihat menarik, jadi saya melihat praktek resiko, tapi saya juga melihat praktek-praktek baik yang dilakukan untuk dalam komunitas ya untuk mengurangi resiko. Kalau untuk laki-laki, salah satu yang saya lihat menarik adalah stigma dalam diri ketika sudah didiagnosa hidup dengan HIV. Karena saya mewawancara orang ada yang menggunakan nafsa suntik tapi belum tes, belum tahu status HIV-nya, tapi juga beberapa laki-laki yang masih menggunakan nafsa suntik tapi juga sudah tahu bahwa dia HIV positif. Dan ada satu subgrup yang sudah tahu HIV positif dan belum melakukan pengobatan. Yang mhm, menarik dari kelompok ini adalah uh, kelihatannya stigma terhadap diri begitu kuatnya sehingga mereka mengucilkan diri. Saya sebutnya insular lifestyle di disertasi saya. Jadi sebuah gaya hidup yang sangat insuler, sangat mengasingkan dari teman-teman, dari keluarga, memilih untuk tidak punya pasangan, seolah merasa ketika saya HIV positif, saya tidak lagi bisa untuk punya relasi sosial. Padahal kalau mau dilihat, dukungan sosial itu justru yang paling kuat membantu mhm, ketika um, teman-teman yang beresiko, misalnya dalam konteks penelitian saya waktu itu penggunaan nafsa suntik ya, untuk mau testing, untuk mau mulai pengobatan, dan untuk bertahan dalam pengobatan. mhm, Lingkungan mhm, sosial ini yang luar biasa kuatnya gitu. Ketika punya pasangan yang mau mengingatkan minum obat sama-sama misalnya, atau um, punya orang tinggal dengan orang tua yang mau mengambilkan obatnya di puskesmas misalnya, itu mhm. luar biasa bantuannya untuk membuat orang-orang mau um, bertahan dalam pengobatan, mau memulai pengobatan, mau bertahan dalam pengobatan. Jadi ada uh, ada ketimpangan di situ, dan ini kelihatannya munculnya hanya di laki-laki yang uh, saat itu ya dalam konteks ini menggunakan nafsu suntik dan belum sudah HIV positif tapi belum memulai pengobatan antiretroviral. Tadi hidup secara insuler itu mungkin itu salah satu highlight kalau dari perspektif laki-laki ya. Dan kalau mau ditanyain lagi, Oke, jadi ya menarik ya kalau apa dari perspektif laki-laki justru malah mengasingkan diri gitu ya, iya, supaya iya, ya mungkin apa dengan anggapan saya nggak tahu nih asumsi saya atau mungkin apa mungkin Debbie bisa bagiin juga apakah ini benar atau tidak bahwa saya nggak mau membagikan menularkan orang lain gitu. ada kecenderungan seperti itu, tapi ada juga kecenderungan di mana hmm, lagi-lagi karena di sini ada isu kesehatan mental juga ya, ada adiksi di situ. Mhm. Ketika ada adiksi terhadap Ah, oke. zat karena ini kan penggunaan nafsa suntik ya. Lagi-lagi ini konteks penelitian saya aja, pasti ada apa pengalaman-pengalaman lain juga yang mungkin belum tergali di situ. Tapi tadi karena ada isu adiksi yang merupakan isu kesehatan mental juga, kelihatannya menjadi jauh lebih mudah untuk hanya fokus pada memenuhi kebutuhan adiksi tersebut, yaitu bagaimana jadi relasi sosialnya juga sangat terbatas pada bagaimana dalam kelompok itu mencari zat untuk digunakan misalnya. Oke. Um, Hidupnya sangat immediate, apa kebutuhan saat ini itu yang akan yang paling dirasakan adalah kebutuhan Mhm. untuk zat ya tadi karena ada adiksi fisiknya terhadap substance gitu. Um, Sehingga mungkin juga bisa di satu sisi mungkin itu juga mempengaruhi kenapa tidak mengakses atau menjalin relasi sosial lainnya gitu.
gitu kurang lebih. Ya, oke. Ini sudah kita sudah lebih dari 30 menit gitu ya, tapi sangat Oke. menarik sekali apa ngobrolnya sama Gaby ya. Saya juga belajar banyak nih tentang apa bahwa memang HIV/AIDS itu adalah isu kesehatan kronis ya, dan kemudian Hmm. itu adalah isu kesehatan kronis. Isu Ya, kesehatan bukan kronis bukan berarti semua. ya bukan isu yang lainnya, dan kemudian ini juga apa sifatnya jangka panjang gitu ya, dan tidak hanya Iya. apa uh, manajemen penyakitnya memang manajemen pengobatannya memang harus berjalan dalam jangka panjang. Iya. Oke, ada pesan terakhir mungkin dari Gaby untuk teman-teman dari Ruanita terkait untuk bagaimana sih mengadvokasi diri dan juga menjadi social support untuk perempuan dengan HIV dan AIDS? Tadi sih mungkin pesan terakhir apa ya, paling bahwa ketika kita bisa mengingat untuk apa ya, bahwa HIV itu bukan memang gini, memang sulit sekali untuk memisahkan isu moral gitu ya, tapi HIV itu isu kesehatan kronis dan isu sosial. Ketika kita aware bahwa ini juga isu sosial, bahwa kebutuhan adanya dukungan sosial itu luar biasa pentingnya, um, akan mungkin dalam praktek hidup kita sehari-hari aja gitu. Ketika tahu misalnya itu, kita bukan kemudian memperparah keadaan dengan menjauhi teman-teman yang hidup dengan HIV, atau anak-anak yang hidup dengan HIV, bahwa ini isu kesehatan tapi menjadi penting karena kesehatan fisik itu maupun kesehatan mental tidak lepas dari konteks sosial di mana kita hidup gitu. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan dukungan sosial kepada teman-teman maupun keluarga yang hidup dengan HIV, karena tanpa dukungan sosial tersebut sangat sulit untuk teman-teman yang hidup dengan HIV untuk bisa melanjutkan hidup dengan sehat, untuk terus mengakses layanan kesehatan, layanan pengobatan. Ya, tadi kita makhluk sosial, jadi mengucilkan dan menstigma HIV itu yang ada justru semakin memperburuk keadaan. Mari merangkul dan melihat bahwa, termasuk juga mengakui misalnya ke diri sendiri bahwa kalaupun saya tes HIV itu bukan sesuatu yang buruk kok gitu. Mungkin itu sesuatu yang perlu dilakukan. Kalau memang tidak ada apa-apa ya syukur, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan kita juga nggak ada salahnya gitu. Jadi mengencourage orang untuk terus jangan menstigma orang, tapi juga kita aware bahwa HIV bukan isu yang sejauh itu dari hidup kita, segitu tidak relevan dalam hidup kita. HIV itu relevan bagi hidup semua orang gitu. Jadi tidak ada salahnya bagi teman-teman kalau misalkan memang aktif secara seksual untuk memeriksakan diri, untuk tes, nggak ada salahnya gitu. Semakin menstigma, semakin malah jadi nanti memperburuk keadaan, itu aja sih. Jadi memang dukungan sosial bahwa HIV/AIDS ini adalah isu kesehatan kronis dan juga tidak jauh dari saya, dan kemudian itu dekat dengan kehidupan saya gitu ya. Dan juga saya juga mencatat bahwa ini penting nih adanya pemberdayaan terhadap perempuan dan juga advokasi gitu ya, tentang apa sih itu HIV/AIDS, definisinya itu apa, dan kemudian bagaimana penularannya, dan juga bagaimana pengobatannya apa sekarang sudah manajemen dengan baik gitu ya. Dan juga untuk testing, untuk bahwa tiap orang bisa jadi kena loh, dan kemudian testing itu sebenarnya wajar gitu untuk pencegahan dan juga untuk penanganannya gitu. Dan juga dukungan untuk mengakses pengobatan itu juga salah satu bentuk dukungan yang penting juga gitu untuk kita gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Gaby buat waktunya dan juga sharing pengalamannya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Dan Ruanita, terima kasih Francisca sudah diberikan kesempatan buat belajar bersama, buat berbagi juga.
Oke, baik. Ya, dan salam juga buat teman-teman Ruanita. Kita ketemu lagi di Ya. rangkaian acara Ruanita berikutnya. Oke, terima kasih.